orang-orang yang memang gagal move on gitu. Jadi sampai kapanpun dia tetap musuh saya. Rismond CS, Abraham Samad, ya. Dengar nih Roy Panci ya, Roy Panci, ya, Refli Harun, Refli Harun, anak Rojinudin. Lu ngomong apapun gue bantah tetap. Gitu. Ketika ditangkap pun disidangin lagi. Iya. Nah dalam persidangan itulah lemahnya ada permainan gitu loh. Jadi sehingga ada orang yang diancam hukuman 10 tahun hanya 5 tahun. Lagi-lagi lemahnya di situ. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo, ganti struktur itu karena itu mereka tuh pejabat lagu lama, kasetnya kaset baru. Gitu loh. Presiden nggak bisa memecat wakilnya karena itu satu paket. Gimana orang satu gerbong ini buat di gerbong Prabowo juga pasti anjlok. Yang bisa mecat mereka itu adalah tindak pidana khusus yang dilakukan ada klasifikasinya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Termul bersatu sekarang ada di Ruang Konsensus. Saya sudah bersama Ketua Umum Ormas Ternak Mulyono atau Ormas Termul, Bung Firdaus Oiwobo. Apa kabar Bung? Baik, alhamdulillah. Luar biasa nih. Sebagai Ormas Termul, apa? Berarti sekarang Termul bersatu dong ya? Oh enggak, Termul itu tetap Termul, Ternak Mulyono. Ternak Kita Mulyono. tapi ternak itu bukan binatang, tapi Ya. ada kepanjangannya. Apa tuh? Terkenal enak. Terkenal enak. Apa sih? Mulyo Sedoyo, Nohoak. Oh no. Oh ya, jadi kita luar biasa. Kita mulia semuanya. Iya. Terkenal enaknya, asik-asik orangnya ya kan. Lalu mulia Sedoyo, mulia semuanya karena menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Amin. Tapi no hoak juga gitu. Iya. Jadi siapa yang hoak berhadapan dengan kita. Nah, jadi kan kita baru dalam kondisi agak sedikit ada pemulihan keamanan dan kita berterima kasih Bung Firdaus. Ya. Aparat TNI dan Polri sudah bisa mengendalikan keadaan dan sedang dilakukan semacam proses konsolidasi yang selama ini justru ya selama proses demo-demo anarkis kemarin itu justru yang merasa dianggap sebagai dalang kan geng Solo. Ya. Dan orang mengidentikan geng Solo itu dengan Pak Jokowi. Padahal geng Solo itu sesuatu yang goib. Siapa sih geng Solo kan gitu loh. Nah, betul. saya ingin mendapatkan dulu semacam pandangan Bung Firdaus sebagai ketum Ormas Termul ini ya. Apa yang terjadi sebenarnya pada saat 2-3 hari terakhir ini? Kalau gini, saya mencoba untuk menarik garis ke belakang dulu ya. Iya. Penelitian saya secara empirik ya, maksudnya bukan penelitian apa sih? Pengamatan lah ya. Pengamatan saya secara empirik tentang Jokowi karena saya kan anti saya Jokowi. Dulunya. Iya. Jadi artinya saya anti banget dengar ngelihat muka Jokowi udah muak banget dulu. Iya. Bodoh lah begini gitu kan. Karena saya Prabowisme. Iya. Jadi akhirnya saya berpikiran bahwa coba gua selidikin dulu bener nih sih kata orang-orang. Iya. Berapa tahun ya saya? Hampir 4 tahun. Saya nyelidiki tentang Jokowi, Gibran kayak apa. Terlepas akhirnya adiknya Jokowi nikah sama om saya kan, Pak Anwar Usman, ketua MK itu. Jadi saya menyelidiki, kenapa sih orang benci sama Jokowi? Selidiki. Saya cari tahu, saya baca literasi yang bener, yang hoak. Saya gabungin gitu. Akhirnya, wah ini korban semua Pak Jokowi. Pak Jokowi korban fitnah, korban hoax. Fitnah. Oke. Lalu saya bicara sama tante-tante saya, adiknya Pak Anwar Usman, ya kan, paman-paman, ponakan-ponakan, sepupu-sepupu kita lah. Gimana kalau lu ketemu Pak Jokowi gini? Baik orangnya, baik banget gitu loh, santun dan ya, jadi jauh banget panggilan api dengan berita yang kemarin gitu loh. Hanya saja kan om kita ini kan dia pejabat, nggak bisa sembarang statement. Betul. Om Anwar ini jadi artinya kita hanya merangkum, saya itu mengumpulkan data-data dari saudara-saudara, gimana lo di sana kemarin acara dengan Pak Jokowi sambutannya, baik keluarga kita harmonis dan waduh kita sangat malu sekali karena mereka orangnya halus-halus gitu kan. Jadi cerita-cerita tentang bla 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 nggak ada juga. Jokowi itu nggak ngomongin politik juga kalau kumpul gitu. Ngomongin ya udahlah kalau memang sudah pensiun ya udah ngurus cucu gitu kan. Udah nggak mikirin, paling beliau punya cita-cita mungkin ya pandangan saya
mungkin anaknya akan diangkat. Siapa sih nggak mau punya anak sukses gitu kan? Betul. Dengan partai PSI-nya, Kaisang kan gitu. Gibran dengan sekarang duduk di orang nomor 2 di Indonesia. Siapa sih yang nggak punya cita-cita seperti Pak Jokowi? Saya juga kalau punya anak pasti saya bercita-cita anak saya jadi presiden. Lumrah ya, lumrah ya. Jadi kalau cita-cita seorang ayah kepada anaknya lalu dipolitisir, lalu dijadikan framing yang negatif, ini kan jadi akhirnya terjadi kejadian kerusuhan kemarin. Nah, Jokowi difitnah geng Solo. Iya. Malah geng Solo ini dianggap akan melengsarkan Presiden Prabowo supaya anaknya naik, kan begitu isunya, kan jahat sekali isunya. Ini Pak Prabowo ini, ya Allah, ini sama Pak Jokowi ini bagian adik kakak. Iya. Jadi kita terlalu keji kalau kita memisahkan dua orang yang sudah harmonis ini gitu loh, yang lahir dari kebencian seperti saya kan, benci pada Pak Jokowi, ternyata Pak Prabowo gabung. Saya sempat benci sama Pak Prabowo juga tuh setahun, jujur. Kesel tuh, kenapa gabung pimpinan gua, kita udah berdarah-darah di lapangan. Sampai saya udah nggak percaya, hopeless sama Pak Prabowo gitu kan. Tapi saya lama-lama saya teliti lagi, kok Prabowo bisa begini ya? Ternyata benar ini kegiatan Pak Prabowo tuh kita harus melihat dari 9 komponen strategis yang saya bilang. Ipoles Sosbutan, Karnas, Geodemokonsos. Lihat daripada geopolitik internasional. Kalau mau mengacak tentang situasi politik di Indonesia, berkacalah kepada geopolitik internasional. Apa kepentingan internasional kepada negara kita? Jadi bukan semata-mata ini idenya Jokowi, idenya Pak Prabowo, tapi ini negara kita sedang diamati oleh seluruh dunia. Karena ya kita tahu kita posisi strategis Indonesia. Strategis. Siapa yang nggak mau bersahabat dengan Indonesia? Apalagi setelah 10 tahun Pak Jokowi membangun, ya kan, khususnya mengenai kebijakan hilirisasi, itu kan benar-benar membuat Indonesia berani sekali, ya kan? Betul. Jadi kalau saya lihat ini Jokowi ini, ya kalau saya bilang pahlawan, nanti saya takutnya dibully lagi. Jadi sebenarnya Jokowi ini udah berjasa loh. Sangat berjasa. Dan saya lihat Gibran juga nggak ada ambisi-ambisi apa-apa. Orangnya dingin-dingin aja, nggak ada war, nggak ada coba-coba. Ayo saya Gibran orang terbaik, nggak ada. Segitu banyaknya hinaan orang kepada cool tetap ya kan? Tetap cool. Iya benar. Ya udah nanti dosa sendiri kan gitu. Jawabannya simpel-simpel. Iya. Sebenarnya kalau kita mau menjadi orang yang berpikir secara rasional, kenapa sih kita nggak dorong aja sekaligus Gibran sebagai tokoh muda untuk jadi presiden bila perlu nanti ke depan gitu loh. Karena udah saatnya orang-orang muda ini jadi pemimpin. Di Maroko itu anak muda umur 18 tahun loh jadi presiden. Jadi jadi pemimpin negara. Benar. Di Maroko ya, jadi putra mahkota Maroko. Lalu di beberapa negara ada pemimpin-pemimpin yang masih muda. Kenapa nggak kita dorong Gibran juga? Gitu loh. Jadi kalau orang udah punya kemauan dan punya fasilitas, pinter sendiri kok nantinya. Gitu loh. Jangan lu bilang, itu orang bodoh. Gue yang dokter, gue yang profesor. Lu gak bakal jadi apa-apa. Kenapa? Lu gak punya fasilitas apa-apa. Jadi Bung Firdaus setelah mempelajari tentang Pak Jokowi ini seperti apa, baru kemudian jatuh cinta lah, jatuh hati. Ini harus kita dukung orang yang baik seperti ini. Gitu? Iya, bukan jatuh cinta lagi, menyesal. Kalau jatuh cinta sih kita kan sama cewek, pasti benci dulu gitu ya. Benci banget saya, bos. Boleh tanya intelijen juga lihat track record saya. Setiap ceramah saya di panggung-panggung Prabowisme itu saya paling depan, tanya Egy Sujana. Sampai saya ditembak di patung kuda, saya bilang ngapain saya perang sama Jokomania, saya perang. Sama Projo. Perang saya kan relawan militan Prabowo. Tetapi makin sini, bodoh banget. Noel itu sahabat saya tapi musuh saya juga, Noel. Dan dia Jokowi kan dulu. Iya. Nah, Bung, atas peristiwa kemarin, menurut Bung Firdaus sebagai Ormas Termol ya, sebagai ketum Ormas Termol, ini sebenarnya dalangnya siapa sih yang membuat kerusuhan? Bahwa demo itu kan dibolehkan, unjuk rasa dibolehkan, tetapi kemudian ditunggangi. Ya nyaris Indonesia itu kemudian benar-benar lebih dahsyat dari peristiwa 98. Menurut Bung gimana? Kalau demo kemarin itu kan ada 3 klaster. Yang saya lihat satu mahasiswa murni ya, menyuarakan aspirasi karena memang kekecewaan yang akumulatif dari sikap pemerintah terhadap masyarakat akhirnya dituangkan hari itu kan gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa ini murni berjuang. Mahasiswa ojol tuh murni tuh berjuang memang mereka kecewa banget lah karena DPR-nya udah dibilangin begini nggak ngerti, malah ngeledek-ledek kayak Patrio kan, kayak Sahroni tolol-tololin orang apa segala. Itu udah akhirnya rakyat juga kesel gitu loh. Lu udah rakyat ini dicekek pajaknya,
Ya kan, malah lu naikin gaji ternyata joget-joget pula sebenarnya. Ini buat bahan evaluasi pemerintah Pak Prabowo dan pemimpinan daripada Ibu Puan Maharani. Jadi tolonglah ikutin cara Pak Harto yang cool gitu loh. Jadi Pak Harto itu kan, lo mau sebejat apapun tolong jangan diupload di media. Lu sendiri orang misalnya orang-orang Pak Harto semuanya menteri-menterinya bajingan semua, dia punya bini 2, 3 apa semua. Ya, apa lu tolong jangan keluar ke media. Cukup diam aja gitu. Jadi kalau sekarang ini kan banyak yang mau ikut jadi YouTuber gitu loh. Pemerintahnya, menterinya apa mau jadi ikut ya, jadi YouTuber joget-joget. Ngapain? Iya. Oke. Itu udah nggak pantas lagi zaman Klaster sekarang. pertama memang murni mahasiswa sebagai dan aspirasi dan memprotes kebijakan DPR yang kemudian juga bermewah-mewah dan foya-foya di tengah kesusahan masyarakat. Oke. Itu klaster kedua apa? Enggak, ya, klaster pertama itu saya dukung waktu pertama. Saya nggak karena berstatement. Mereka kecewa dengan Sahroni apa segala, saya ikut berstatement. Sahroni kamu jangan begitu. Tolong rakyat kamu jangan begitu kayak gitu. Tetapi saya juga tidak menyalahkan Sahroni karena Sahroni saya tahu arahnya pasti mengarah kepada Rocky Gerung yang meminta bubarkan DPR. Bukan ke rakyat itu. Saya mencoba mengklarifikasi. Makanya saya agak sedikit menyinggung si Sahroni tapi tidak begitu keras itu. Tapi kesini-sininya makin banyak ocehan-ocehan Sahroni yang membuat masyarakat kecewa dan Ekopatrio dan lain-lainnya. Akhirnya saya ikut. Udahlah Ekopatrio pecat aja lah. Gitu. Makin mengada-ngada gitu. Rakyat udah protes begini masih ngeledek-ledek gitu. Kayak uya-kuya gitu, ledek-ledek di Amerika, joget-joget gitu. Nggak boleh kayak begitu. Pejabat itu nggak boleh menjolimi rakyat. Yang bahkan meremehkan persoalan 3 juta. 3 juta aja kok diremehkan, saya 1 jamnya 10 juta. Iya. Seolah-olah nantangin gitu loh. Harusnya bersyukur. Kalau ada pejabat, saya andaikan saya jadi pejabat ya, saya bilang ambil aja gaji saya. Gitu. Saya ambil aja gaji saya buat rakyat. Ngapain? Saya mobil dinas saya ada kok. Mobil dinas nggak perlu mobil pemerintah. Kalau memang pejabat mau berani seperti itu baru tuh benar pejabat. Tapi kalau pejabat udah ngerongrong gaji minta dinaikin apa, you bukan pejabat amanah. Wajar rakyat tuh ngamuk gitu loh. Oke. Nah, klaster kedua ini adalah orang-orang yang memang yang kemarin-kemarin. Ya, klaster kedua ini adalah orang yang sengaja ngubek-ngubek. Memang tujuannya memang bikin rusuh. Enggak, ngubek-ngubek dulu, enggak bukan. Ngubek-ngubek karena mereka berlawanan politik dengan geng Solo. Ya, seperti Roy Panci dan Rismo CS. Orang-orang kalah pilpres lah. Ya, nah ini klaster kedua nih. Jadi masuk bahwa wah iya bener ini nggak bener ini Solo ini yang kayak gitu-gitu. Iya. Tuh identik mereka. Oke. Nah, klaster ketiga ini para mafia-mafia yang kesel sama pemerintah Pak Prabowo. Klaster ketiga ini yang bahaya. Oligark hitam. Ya. Ini yang menunggangi kartel. Ya, berarti yang bawa masukan mungkin barisannya Riza Khalid itu ya, yang disebut-sebut RC ini itu saya nggak bisa berbicara, tapi ini pengusaha-pengusaha hitam yang kecewa dengan kebijakan Pak Prabowo. Dia turunkan duit, dia turunkan pasukan hitam turun ke lapangan memprovokasi, membakar-bakar itu berarti mereka nih. Iya, insya Allah pasti. Gitu loh. Karena saya dari tahun 98 kan saya dari dulu hidupnya demo terus, Pak. Makanya saya bilang tanya intelijen, buka track record saya demo. Zaman saya dengan Pak Samsul Jalil di Laskar Merah Putih demo. Ya kan, dengan Bang Edi Hartawan Laskar Merah Putih demo. Dengan Aliansi Indonesia saya di mana-mana demo, saya mimpin gitu loh. Makanya saya tahu warnanya. Oh, ini klaster 1 ini, klaster 2 ini, klaster 3 ini. Jadi saya bilang kemarin di klaster 3 tuh di tanggal 27 ke atas itu udah masuk klaster 3. Jadi mereka sebarkan uang. Misalnya ya, ini pandangan saya. Nih, apapun caranya, bakar Jakarta. Kalau Jakarta sudah lumpuh, yang lain semua terbakar. Nah gitu. Yang lain akan ngikut. Iya. Karena mereka mau menghancur bumi, hanguskan semua data-data yang ada di yudikatif, di kantor-kantor institusi gitu loh. Jadi artinya, bila perlu KPK-nya bakar. Gitu. Bila perlu Mabes Polri-nya bakar. Karena di situ banyak data kita. Apa nggak bisa dikatakan ini intelijen kita kecolongan? Menurutmu gimana? Enggak juga. Jadi ya sekarang ini kan banyak orang-orang oknum itu yang bergabung dengan mafia. Gitu. Jadi dibilang kecolongan juga enggak juga. Sehingga di dalam satu kantor itu juga cegah didinya kan enggak kelihatan bekerja ini. Ini tugas Pak Prabowo untuk membersihkan lumbungnya dari sarang-sarang tikus. Karena di dalam institusi saja itu ada 2 yang namanya, itu ada geng-gengnya. Geng hitam dan geng putih gitu loh. Geng putih itu mereka tetap gontok-gontokan walaupun satu institusi. Jangan. Itu bermain mereka. Kita tutup mata aja, kurang ngajar mereka. Kayak gitu-gitu. Iya. Karena mereka didukung oleh bohir-bohir yang besar.
Tetapi kalau geng putih ini di dalam institusi seperti Polri dan lain-lainnya, mereka tetap fokus ibadah, fokus berdoa pada Allah, mudah-mudahan lu ditegur Allah, kayak gitu-gitu. Karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Pimpinannya juga mungkin pimpinannya juga udah dimakan, kasih jasa kan, makan jasa kan gitu. Nah, pada saat demo yang kemarin itu, Bung Firdaus, apa yang yang rasakan sebagai Ketua Umum Ormas Termo ini pada saat kok malah Termo atau Pak Mulyono atau Pak Jokowi ini yang dikambing hitamkan, ya kan? Apa yang akan dilakukan pada saat terjadi kerusuhan yang kemarin itu? Kalau ada yang mengkambing hitamkan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dianggap geng Solo, itu sudah pasti rombongan Roy Panci. Udah pasti rombongan Roy Suryo, rombongannya Refli Harun, rombongannya Rocky Gerung. Ya, itu udah itu pasti. semua itu ya? Itu pasti. Bukan klaster ketiga, klaster kedua. Klaster kedua. Ya, itu aja orang-orang itu juga gitu. Kalau dibilang, wah ini geng Solo, ini lu pasti lu lawan gue, bilang gitu. Lu nggak saya banyak bacot. Jadi barang lama ternyata. Barang lama. Iya. Cuman kaset baru, lagunya lagu lama. Iya. Gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, udahlah lu nggak usah bicara geng Solo. Orang rupanya Jokowi juga dijaga ketat TNI, kok mau dibakar? Gimana geng Solo? Dan Bung Firdaus melihat kalau selama ini kan seolah-olah isu dengan adanya geng Solo itu memang seolah-olah dikesankan ke masyarakat bahwa Pak Jokowi memang lagi hubungannya tidak baik dengan Pak Prabowo, dan kalau misalnya terjadi kerusuhan Pak Prabowo kemudian lengser, kemudian Mas Gibran naik jadi presiden. Setuju apa tidak dengan Enggak kayak gitu. Bagaimana Pak Prabowo mau dilengserkan, orang Pak Jokowi udah niatnya mau jaga Pak Prabowo. Gitu loh, sampai Gibran itu dianggap anak sama Pak Prabowo. Berarti framingnya Refli Harun ngaco? Ngaco dong. Kan Gibran ini kan dianggap anak oleh Pak Prabowo. Betul. Sama seperti Didit kan. Kamu ya udah wakil tapi kamu anak saya kan. Iya. Titip anak saya ya Pak Presiden, kata Pak Jokowi gitu. Iya, benar, Anggap anak sendiri iya. Lah kan Gibran berlaku seperti anak dan bapak sama Prabowo. Gimana mau digulingkan? Gitu loh. Berarti jahat bener ya orang Jahat yang banget. memframing isu itu. Lah Ya? Pak Prabowo lagi kerja kok. Gitu loh. Pak Prabowo lagi bersih benah-benah. Kok sejahat itu mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo dianggapnya katanya berkhianat pada rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang 15 orang itu apa yang 50 orang? Rakyat mana? Gitu loh. Rakyatnya mana yang dibayar-bayar pakai jubah hitam itu yang buat ngacoin Jakarta kemarin? Rakyatnya anak abang. Iya makanya. Ya kan? Saya bilang tadi di sini, ini orang-orang yang memang gagal move on gitu. Jadi sampai kapanpun dia tetap musuh saya. Rismon CS, Abraham Samad, ya. Dengar nih Roy Panci ya, Refli Harun. Si Refli Harun, anak Rojinudin. Lu ngomong apapun gue bantah tetap. Gitu. Dan baru-baru ini ya, justru pada saat tanggal 28 itu mereka mendeklarkan juga, Bung Firdaus, apa yang disebut dengan sekretariat bersama. Dan mereka nantanginnya luar biasa. Mereka declare tujuan dibentuknya sekretariat bersama yang dikomandani oleh Refli Harun itu adalah adili Jokowi, makzulkan Gibran. Beda tipis dengan forum kepenahan TNI. Gimana Jadi, pendapat Bung? rombongan ini kan jumlahnya hampir 50 orang Bang. Sama seperti orang bikin koperasi di tambang emas. Iya Bang. Koperasi tambang emas kan aturannya 20 hektar, Iya. tapi sementara tanahnya 1000 hektar. Iya. Nah yang di sini koperasi ini namanya lu ya ketuanya. Terus pindah lagi koperasi itu gua. Tapi judulnya sama. Itu juga. Mau ngambil emas juga gitu. Jadi orangnya itu aja, aktor intelektualnya paling 50 orang. Tetapi itu yang membuat kejahatan di Indonesia ini, kejahatan demokrasi terjadi. Karena mulut-mulut mereka gitu. Karena mereka juga apa sih namanya? Kufur konstitusi kalau saya bilang. Kufur konstitusi. Kufur konstitusi. Tidak mengaku bahwa konstitusi itu sedang berjalan dengan baik. Makanya gugatan mereka, laporan mereka kepada kepolisian, tuntutan mereka itu diabaikan. diabaikan karena udah Nggak ada unsur-unsur yang memenuhi yang sifatnya misalnya makzulkan Gibran misalnya. Ya kan kita gini, kan kita ada mekanisme hukum tata negara. Betul. Misalnya, kalau mau makzulkan Gibran, silakan ajukan ke DPR. DPR yang menelaah perkaranya apa sih? Kalau sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa Gibran bersalah dan diancam hukuman 5 tahun ke atas, oke, makzulkan Gibran. Masuk barang Masuk itu, DPR. iya. DPR yang merapat, ribut di situ. Baru diajukan ke MK. Betul. Itu mekanismenya baru. Majelis Permusyawaratan ikut nimbrung di situ. Karena itu urusan konstitusi. Jadi kalau seandainya si Abraham Samad, si pengacara
somplak si goblok itu sama si Ahmad Kojinuddin itu. Tompel. Tompel itu mau ngadu-ngadu ke Amerika, mau manggil-manggil orang luar negeri untuk menghakimi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini kan tolol gitu loh. Ini ruangannya udah ada. Kalau lu udah nggak mampu, udah ngapain? Berhenti. Mendingan jual pisang, gue modalin gitu loh. Ahmad Kojinuddin, ya kan? Daripada lu mempengaruhi, provokasi orang. Ini kan jual pisang goreng, saya modalin gitu. Padahal ya saya sepakat tuh istilahnya kufur konstitusi. Kufur konstitusi. Padahal Refli Harun itu kan mengaku sebagai pakar hukum tata negara. Iya, dia tata boga, Bang. Dia tata negara. Si Refli Harun ini masih tata boga. Tata boga. Tata boga. Oh. Cuman dia lagi masak roti gagal, ya dia pindah ke tata negara juga. Jadi adonannya kurang bagus, Bang, gitu. Nah, berarti kalau oke, berarti tujuan sekber itu yang dibentuk oleh Refli Harun, ada Roy Suryo juga di sana. Iya. Ada Sunarko juga, Iya. ada Rizal Fadila juga. Jangan nyebut Pak Sunarko, Bang. Kenapa? Karena abang saya nikah sama anaknya, Bang. Oh, ya karena pada saat itu memang ada ya kan. Iya, siap, Nah, siap. ada Rizal Fadila juga. Artinya begini, ternyata antara Forum Purniawan TNI ini dengan mereka ini kok satu kolam ternyata orang-orang ini. Iya, gitu loh. betul. Nah, kemudian ada lagi tuntutan mereka, adili Jokowi gimana? Bukan orang hukum. Refli orang hukum. Makanya saya bilang Hal tadi, apa yang membuat adili Jokowi? sekelas Rocky Gerung ini yang mengaku pakar hukum, profesornya nggak tahu dari mana ya, atau di Mungut di Jatinegara atau di Lenteng Agung, saya nggak tahu. Tapi kan dia seorang pakar hukum tata negara. Kalau saya kan hukum pidana, hukum Islam. Kalau dia hukum tata negara, tapi kok dia nggak ngerti konsep tata negara. Jadi kalau orang mau makjulkan Gibran, mau melalui jalurnya dong. Ini jalurnya loh, ini lu ajukan. Apa sih alasan-alasan sehingga Gibran itu dimakjulkan? Misalnya dia dipidana atau pembicaraan dia membuat makar sehingga kerusuhan di mana-mana. Lalu dipidana juga. Putusannya itu harus ada yang ingkrah di meja pengadilan. Masalahnya ada undang-undang oportunitas yang memagari itu. Bisa nggak Gibran dipidana? Karena seorang pejabat publik tidak bisa dipidana oleh pidana apapun. Tidak bisa digugat oleh gugatan apapun karena ada undang-undang oportunitas. Ada undang-undang, ada KUHP yang memagari di situ. Perkaranya, masa kadaluarsa perkara, ada garis-garis besar haluan negara, ada Undang-Undang 45 pasal 7 dan lain-lainnya. Kecuali korupsi ya, terbukti ya. Kecuali kan saya bilang tadi, mau mempidanakan beliau ya kecuali korupsi kan pidana khusus kan, ancaman hukumannya 20 tahun dan lain-lain. Jadi kalau pidana umum yang berkaitan dengan hal kecil kan saya bilang tadi, yang bisa memajukan Gibran itu satu korupsi, perbuatan asusila, makar dan lain-lainnya. Perbuatan tercela. Itu maka bisa dibakjulkan melalui itu pun harus debat dulu di DPR antara partainya pendukung Gibran dengan partai-partai yang mau memajukan Gibran. Tapi kalau main langsung mau gitu nggak bisa, Pak. Apalagi Ahmad Kojinuddin si pengacara koplak ini mau bawa-bawa ini ke Amerika, ke Den Haag, ngapain? Nggak sekalian aja ke Nigeria, Zimbabwe sana gitu loh. Sidang di tengah gurun pasir biar dimakan sama singa gitu. Nah, tentang adili Jokowi, mungkin yang mereka maksudkan itu adalah adili oleh rakyat, adili oleh massa, mungkin begitu yang dia maksudkan. Enggak dari Bang. Pasca Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen tahun 2001, 4 kali kalau nggak salah di amandemen, itu udah nggak bisa lagi yang namanya kita pakai people power. Tahun 98, waktu kami turunkan Pak Harto, itu masih bisa, karena amandemen undang-undang belum terlaksana. Tetapi setelah 98, 2001, 2002 itu jangan coba-coba. Karena kalau you ribut, lu dianggap makar. Nah kemarin nih, tahun 2002 bulan Agustus, mereka makar. Pasti dicari polisi, tanda omongan saya. Pasti otaknya dicari. Apalagi Pak Prabowo udah statement. Gitu. Berarti yang biang dan dalang dari keributan kemarin, 25 dan 28 Agustus kemarin, itu pasti akan dicari tuh oleh Pak Prabowo. Sampai dapat. Pasti Pak. Pak Prabowo ini, aduh, ini kalau negara nih kalau nggak bersyukur sama Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini, aduh, sangatlah bodoh SDM kita. Pak Prabowo itu 100 hari kerja, berapa koruptor yang ditangkap. Hanya saja keinginan Pak Prabowo ini tidak didukung sama ornamennya di bawah. Seperti mungkin hakim-hakimnya, menteri-menterinya. Andai kan menterinya solid aja seperti cita-citanya Pak Prabowo, ini jadi kejadian barang nih. Karena kan Pak Prabowo hanya mengusulkan cepat. Hakim, polisi tangkap. Ketika ditangkap kan disidangin lagi. Iya. Nah dalam persidangan itulah lemahnya, ada permainan gitu loh. Jadi sehingga ada orang yang diancam hukuman 10 tahun hanya 5 tahun. Lagi-lagi lemahnya di situ. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo, ganti struktur itu. Karena itu mereka tuh pejabat lagu lama, kasetnya kaset baru. Gitu loh. Nah, Ormas Termul, ini kan luar biasa nih ya. Apalagi Bung Firdaus membela Pak Jokowi ketika Pak Jokowi sudah bukan presiden. Itu kan orang kan biasanya
istilahnya ikut membela Pak Jokowi ketika Pak Jokowi masih punya jabatan presiden kan gitu loh. Iya. Nah, justru ini ketika Pak Jokowi nggak menjadi presiden, apa rasa Bung Firdaus ketika orang seperti Refli, Kozinudin, ya kan, dan kemudian Roy Suryo akan mengadili Jokowi sebagai ormas termol, apa yang akan dilakukan? Lah kalau mereka adili, saya turunkan massa, saya adil lagi mereka gitu. Kita main adil-adili aja. Saya jaga Jokowi. Karena gini, saya kalau membela Pak Jokowi waktu beliau dinas, saya dipikir minta jabatan. Iya. Pasti dia wah minta jabatan nih anak gitu loh. Cari muka untuk dapat jabatan. Ya. Nah kalau saya sekarang Pak Jokowi udah gak jadi apa-apa. Saya nggak dapat jabatan juga apa kalau saya masih bisa hidup kan gitu. Iya, iya, iya. Saya ada beberapa pembicaraan saya juga kemarin sama Pak Jokowi. Saya hanya berpesan sama Pak Jokowi, Pak, titip pesan Pak. Saya bilang gitu Pak Jokowi salah satunya ya. Tolong bilangkan sama Mahkamah Agung. Saya dibekukan itu prosedurnya salah. Tolong izinkan saya bersidang lagi. Biar saya bisa bela-bela orang di persidangan. Iya nanti saya hubungi kata beliau gitu. Nanti saya hubungi Ketua Mahkamah Agung. Kata Pak Jokowi gitu ya. Alhamdulillah sih. Terima kasih banyak Pak. Saya cium tangannya begitu ya. Udah saya bicara yang lain gitu. Jadi pada saat bertemu dengan Pak Jokowi kemarin di Solo di rumah beliau di Jalan Kutai itu, kan? Apa respon Pak Jokowi ketika Bung Firdaus mengusulkan dan menyampaikan bahwa sekarang sudah berdiri namanya Ormas Termol itu? Oh belum itu. Oh belum. Saya kan seumur hidup saya baru itu ketemu Pak Jokowi. Seumur hidup baru itu saya nemuin Pak Jokowi. Orang yang saya benci dulunya, saya temuin, saya langsung neteskan air mata Pak. Jadi tujuan Ormas Termol itu ya hanya membela Pak Jokowi. Iya setelah saya pulang saya ngobrol dengan Pak Jokowi panjang lebar. Wah gila gue salah. Gue banyak dosa sama Pak Jokowi. Lalu pulang saya parkir mobil di sebelum Cirebon tuh. Parkir mobil saya jam 11 malam atau jam 12 kami kan kecapean. Kan saya bawa mobil tuh. Parkir saya bilang ke supir saya udah kita berhenti dulu ke rest area. Yang lainnya pada tidur di musola, pada makan, saya tidur di mobil. Saya gini jam 12 malam. Aduh kasihan banget Jokowi ya. Apa yang bisa gue perbuat ya? Saya pikir-pikir kan. Apa bikin ormas tapi ormas apa? Dia bilang gitu. Nah musuh gue nih rombongan sering nyebut termul. Gue bikin termul aja. Gitu. Ormas Termol. Iya jadi saya pikir gue pulang dari sini gue harus bikin gue menjaga Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Walaupun saya nggak mengkaitkan dengan Pak Prabowo sebagai Iya. gue jaga gue bikin ormas termul aja karena si Roy Suryo CS kan dikit-dikit termul seakan terhina banget termul gitu loh. Nah gue bikin plesetan aja. Oke. Udah tuh saya tidur jam 3 subuh saya bangun saya berangkat lagi kita bilang. Berangkat lagi terus akhirnya saya bilang sama tim saya di dalam termasuk ada Pak Letkol Ismail, Pak orang Bais dari Kopassus. Pak saya kayaknya dirikan ormas termul. Termul apa Adinda katanya gitu. Ternak Mulyono. Wah ketawa. Ampa ada aja idenya katanya gitu. Iya saya kasihan sama Pak Jokowi. Gimana? Iya Adinda saya bilang. Kata dia gitu. Ya tapi mana yang terbaik aja Adinda. Emang enggak. Jadi bahan bulian lagi. Adinda ini udah banyak yang bully. Gak apa-apa lah Pak. Saya bilang. Elon aja. Karena saya kebetulan sama beliau akrab loh. Udah wirawan baru setahun ini pensiun. Letkol Kopassus. Jadi udah Adinda mana yang terbaik aja. Yang penting jangan sampai impactnya ke Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi malah diserang orang. Enggak ini saya nggak ada kaitan Pak Jokowi. Ini hati nurani saya bilang. Saya bikin aja gitu. Kemudian menghubungi beberapa orang, kemudian sampailah berdiri Ormas Termol itu. Ya kan saya tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, saya bela Pak Jokowi aja. Tetap aja gedek sama Roy Suryo gitu. Gedek sama Roy Suryo ya sering membuli Pak Jokowi. Padahal Jokowi udah selesai. Udah tambatan ijazah palsu yang digaungkan mereka udah batal demi hukum karena UGMI udah mengatakan itu asli. Mabes Polri asli, Polda asli. Mau ngapain lagi? Gugat juga dibatalkan, digugurkan ya kan karena bukti mereka nggak jelas kan gitu. Jadi ngapain lagi sih ribut-ribut itu. Akhirnya saya bikin, saya deklarasi, saya izin dulu sama ajudannya Pak Jokowi, Bang Tasrip. Bang Sarip. Bang Sarip. Izin Bang, saya dirikan Ormas Termul. Oke gitu. Dia gitu-gitu aja sih, dia nggak banyak ngomong. Oke, sampaikan ke Bapak saya dirikan Ormas Termul. Terus lalu video saya kirim. Dia cuma jempol-jempol doang. Oh. Gitu. Kenapa
lambangnya itu monyet. Bukan monyet bang, simpanse. Oh, simpanse Ya. itu ya. Karena gini, kalau saya kasih gambar orang di sini, gambar Jokowi terlalu mulia si si rombongan keledai ini. Karena saya panggilnya mereka rombongan keledai, jadi saya suruh lawan Monyet. binatang juga ya, simpanse gitu. Karena Karena yang Bung anggap sebagai yang membenci Jokowi itu keledai, jadi harus berhadapan dengan monyet. ya dengan simpanse, jadi sama-sama binatang kita ayo gitu. Karena kalian diomongin undang-undang nggak terima, diomongin konstruksi negara, konstruksi hukum nggak terima. Ya udah aja kita bicara bahasa binatang aja deh. Saya simpanse, kamu keledai. Karena simpanse itu kan makhluk yang paling binatang yang paling cerdas kalangan binatang. Dan kalau keledai kan menurut dongeng yang dulu kan kita lihat jatuh lagi di lubang yang sama jatuh lagi. Jadi identifikasi dengan hewan yang bodoh. Makanya saya bilang hewan pintar dengan hewan bodoh sedang bersiteru sekarang. Gitu. Jadi kita bukan manusia gitu. Karena apa? Kalau kita anggap diri kita manusia, terlalu tinggi dia. Masa kita manusia lawan binatang kan kastanya jauh. Jadi binatang aja. Nah, Gitu. kubu sana tadi Bung Firdaus menganggap atau menjudge lah ya bahwa kubu mereka yang membenci Jokowi selama ini itu para keledai ya. Iya, keledai dungu. Sekarang Keledai dungu. simpanse, Iya. ya kan? Cocok itu simpanse lawan keledai. Ya kan? Iya. Mereka kan merasa punya dasar-dasar hukum yang kuat untuk mengadili Jokowi, Iya. ya, untuk memasukkan Gibran. Iya. Apa langkah-langkah hukum juga yang akan dilakukan oleh Ormas Termol ini? Kami Menghadapi sudah laporkan Roy Hmm. ke Polda Metro Jaya dan prosesnya sedang berjalan sekarang. Dan di luar itu juga kan ada laporan-laporan yang diakumulasi oleh Polda, laporan dari berbagai pihak juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang tidak benar sebenarnya kan, fitnahan, hoak atau apa itu. Undang-undang ITE juga udah berjalan juga. Jadi kita tunggu aja. Kalau tindakan lainnya paling saya debat-debat aja gitu. Siap berhadapan dengan Refli Harun. Siap, Bro. Dia pakar tata negara loh. Jangan ke Refli Harun, bapak moyangnya Refli Harun suruh turun debat sama saya. Gitu loh. Jadi kalau urusan menegakkan kebenaran saya nggak takut. Gitu. Bahwa dia mengaku punya dalil-dalil yang kuat Iya. untuk mengatakan kepada publik bahwa secara hukum tata negara Jokowi layak diadili. Iyalah. Bung siap berargumen dengan Refli Harun. Siap. Kapan pun jangan Refli Harun. Si Ahmad Kozinudin semuanya suruh kumpulin nggak apa-apa. Yang penting jangan Pak Narko. Pak Narko om saya. Iya. Om kita gitu. Ya, itu hubungan keluarga lah ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Bung Firdaus, sebenarnya orang-orang ini kan anggaplah mereka itu kan dulu pada saat Pilpres kan kubunya Anies ya kan. Iya. Refli Harun, Ahmad Kozinudin, apalagi kan Ahmad Tussulian kan waktu itu dia kan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia, HTI ya kan, dan wajar kalau mereka sakit hati dan marah sampai sekarang ke Pak Jokowi karena mereka memang HTI kan. Iya. Nah, kalau Refli Harun tuh apa yang membuat mereka itu, yang membuat dia itu secara khusus sampai sekarang ya termasuk Roy Suryo ya. Pokoknya di kepala mereka bangun tidur tuh pokoknya apalagi yang harus saya lakukan untuk membuat Pak Jokowi ini hancur kan gitu. Sebenarnya Refli Harun ini kalau saya di gerbong mereka, ini sebenarnya orang bahaya. Oh iya. Orang yang memasang jaring kepada rombongan mereka sendiri gitu loh. Karena Refli Harun ini mencoba dengan narasinya untuk memanas-manaskan situasi. Ketika udah panas ada masalah dia langsung Hilang. berbalik, nggak ngilang, berbalik lagi mendukung sebelah gitu loh. Jadi ketika ditanya kenapa? Loh enggak, saya kan media. Jadi saya berstatement apapun terserah, mereka terprovokasi lah terserah. Jadi Belut juga dong berarti. ya, sama aja kayak Bang Egy Sujana kemarin kan. Iya. Ya, orang diojok kita udah marah dia kabur keluar. Ini dilaporin polisi kan gitu. Sama aja. Gitu. Tapi teman-temannya nggak sadar ya. Nggak sadar teman-temannya gitu bahwa ada orang yang di dalam itu yang memang ayo ya udah terus bagus kok terus mundur dikit nyatu juga. Gue nggak tahu, gue cuma terus doang ya. Gue nggak tahu ada lubang di situ kan. Jadi Bung tidak melihat ada agenda khusus sebenarnya mereka itu untuk membuat situasi ini kacau dan gaduh terus di ruang publik. Agenda khususnya kesini-sini ada. Ada ya? Ada, karena kan berkaitan dengan bentar lagi kita menghadapi Pilpres 2029. Agenda khusus pasti ada lah. Yang kedua, ini sebenarnya agenda khusus mereka tuh nggak khusus-khusus banget gitu, malah lebih menyeleneh karena semboyan mereka kan sudah saya ketahui. Penting nggak penting ngomong tiap hari. Gitu. Jadi, mau penting nggak penting yang lu omongin, lu ngomong aja.
Yang penting nyerang mereka. Jadi ngomong aja terus. Walaupun omongannya ngawur gitu. Oh. Gitu. Ini rombongan mereka gitu. Jadi memang tujuan dari mereka ini adalah speak up. Speak up aja terus gitu. Walaupun itu salah gitu. Jadi Bung tidak khawatir dengan sekber lah yang dibentuk mereka. Ada lagi sebelumnya kan Forum Tanah Air, ya kan. Iya. Sebelumnya lagi mereka mendirikan KAMI, ya kan. Iya. Kesatuan Aksi Membela Indonesia. Nah, Kayak orangnya itu juga kan. Nah, kalau menurut Bung sendiri, termul-termul ini kan seolah-olah nggak kompak ya. Sebenarnya itu mereka solid dan kompak, ya kan. Nah, apakah ormas termul ini nanti akan mencoba menghimpun, menggandeng seluruh termul yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote? Apakah akan seperti itu yang akan dilakukan oleh ormas termul ini? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Jangan bilang nggak kompak. Kami ada grup ya? WhatsApp-nya seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini kan syarat yang menjadi anggota termul, asal lu mau pakai lambang itu si Panse, lu pakai kaos, lu jiwa termul udah. Lu asli termul, jangan cuma ngomong, "Oh, saya dukung Jokowi, saya dukung ini." Tapi nggak berani pakai kaosnya. Kalau lu pakai kaos, jadi nggak perlu beli. Ya, kalau memang ada yang produksi, silahkan produksi di online, ya kan. Tapi kalau ada yang mau bikin sendiri, di percetakan bikin aja. Karena kita nggak pakai KTA. Kita ini gerakan paguyuban yang memang benar-benar ormas yang di bawah tanah gitu. Kita sudah declare dan keabsahannya udah ada gitu. Jadi artinya nggak bisa lagi kita dibilang ini ormas ilegal karena saya udah declare. Karena syarat-syarat untuk mendirikan organisasi kan ada yang tercatat, ada juga yang berdasarkan hasil deklarasi. Itu menurut Undang-Undang Perad dan Permendagri. Kan gitu. Jadi ya saya udah declare. Ya mungkin Mendagri sudah mencatat bahwa ini ada termul, ya silakan aja. Yang mau bergabung di Indonesia tinggal bikin baju, logonya udah ada di TikTok saya. Gambar simpanse, tulisan. Ada rencana mau bikin semacam pertemuan akbar misalnya para termul ini? Nanti kalau ada mengarah kepada politik praktis mungkin ada. Kalau sananya pilpres, nanti mungkin ada. Nah, mereka kan sudah lama melancarkan ujaran kebencian ya, disinformasi dan framing tentang Pak Jokowi yang semuanya negatif, ya kan? Dan itu ya kalau kita lihat dari sisi agama itu dosa-dosa mereka lah ya. Tetapi yang mereka sasar adalah target mereka dengan melakukan framing, membuat informasi yang buruk tentang Pak Jokowi dan keluarga. Jokowi namanya akan merusak dan buruk di mata masyarakat. Nah, menurut Bung Firdaus, sasaran seperti itu tercapai nggak sih saat ini? Awalnya masyarakat ikut ke bawah. Awalnya dia pikir maksudnya masalah ijazah palsu ya? Iya, awalnya masalah udah banyak yang ke bawah. Karena mereka kan ngomongnya seakan-akan dalil mereka paling benar. Iya. Gitu kan. Tapi ketika orang seperti saya turun, gitu, mereka kaget. Oh, pemaparannya begitu. Iya, undang-undang yang benar begini, bukan si Repi Harun gitu. Baru mulai waras lagi. Jadi mereka ya sebagian besar udah mulai waras gitu. Jadi bahwa sekarang ini misalnya Pak Jokowi itu sudah ditinggalkan oleh simpatisannya, itu nggak benar ya? Justru malah sebaliknya. Banyak, nggak pernah ada yang namanya mantan presiden yang udah pensiunnya itu setiap hari didatengin ratusan orang, nggak pernah ada. Ke rumahnya ya? Iya, belum ada sejarahnya. Dan orang-orang itu nggak diongkosin, termasuk saya. Pakai biaya sendiri. Saya habis 15 juta loh saya kemarin bolak-balik. Iya, bawa tim itu. Jadi ya artinya di sini nggak akan pernah ada orang seperti Jokowi kita temuin di negara manapun. Jarang gitu. Yang orang udah pensiun masih sowan, salaman. Saya tanya dari mana, Kalimantan. Dia pesawat terus jambung lagi travel. Waduh, bukan mau foto doang mas. Gitu. Berarti gagal lah tujuan mereka. Gagal lah, orang dicintai oleh rakyat gimana? Orang dicintai oleh rakyat, susah. Jadi apapun fitnahan ya kan yang disampaikan oleh Refli Harun, Roy Suryo dan kawan-kawan ini seperti orang mengisi ember bocor ya. Iya, jadi gini. Awal mereka keluar si rombongan keledai ini, mereka deklarasi, kami adalah organisasi ini ya kan. Wah, rakyat masih hidup, kami akan sejahtera dengan deklarasi ini kan gitu. Lalu besoknya pindah lagi, bikin lagi, ini nggak mempan. Ini yang bikin ya. Hidup, ya kan, lama-lama orang, hidup lama-lama mati. Nggak jelas ya orang itu aja gitu. Udah menurun, kayaknya orang nggak waras semua nih gitu. Akhirnya rakyat sadar. Sekarang rakyat udah sadar dan orang itu udah, ya udah anggap aja itu kita lagi nonton wayang sekelumpulan orang itu ngomong-ngomong terus di TV gitu. Jadi ngomong aja gitu. Walaupun nggak penting ngomong. Kan antara tujuan dari forum
Purnawiran TNI dengan sekbernya Refli Harun ini kan sama nih Bung, meminta presiden ya kan memajukan Gibran dan mengadili Jokowi. Kenapa dia menggunakan istilah meminta presiden? Apa maksud kalimat-kalimat si Refli seperti itu? Loh, kalau meminta presiden itu salah. Presiden nggak bisa memakzulkan Gibran. Dia pada mengaku profesor atau pakar hukum tata negara. Lah nggak bisa. Presiden nggak bisa memecat wakilnya karena itu satu paket. Gimana orang satu gerbong ini buat di gerbong Prabowo juga pasti anjlok. Yang bisa mecat mereka itu adalah tindak pidana khusus yang dilakukan, ada klasifikasinya. Ada yang berkaitan dengan moral, ya kan? Ada yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan lain-lain. Jadi kalau seandainya itu tidak terjadi dan belum ada putusan pengadilan ingkrah untuk dibawa ke DPR, nggak bisa. Sampai botak Saryo lu tetap adil ya apaan? Mau adilin apaan? Yang ada lu orang dibilang lu sarap. Aturan sarap. Orang gila adilin, orang gila jadi hakim kan gitu. Lu mau ngadilin apaan? Apa himbauan Bung Firdaus sebagai ketua Ormas Termol kepada termol-termol yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri ini menghadapi framing-framing buruk yang selalu disampaikan oleh geng-geng apa tadi? Geng keledai. Ya. Apa saran Bung Firdaus? Kita harus melawan dalil-dalil mereka. Dengan apa? Dengan saya war tadi. Kita perang proxy. Jadi kita pakai baju termul, video, foto. Saya termul di New Zealand. Oh. Saya termul di Amerika. Kami termul di Kalimantan gitu. Dengan itu aja pasti mereka udah lemes ya. Udah lemes gitu loh. Mereka nggak mempan. Iya, karena saya bilang, ayolah kawan-kawan masyarakat yang mendukung pergerakan saya, buatlah baju seragam termul, yang kaos termul, yang gambar simpanse. Nggak usah malu-malu, karena itu memang saya tuh kalau ketemu dengan Roy Suryo sama si Rismond, saya bilang gini, Rismond, Roy Suryo, baju saya ini adalah kaca. Coba kamu kesini, saya tanya, ini apa? Monyet kata mereka berarti. Iya, karena kamu nggak jawab berarti kamu nggak pinter. Kalau kamu orang pinter pasti tahu ini gambar apa. Kan saya bilang ini baju saya adalah kaca. Kalau dia nggak jawab justru lu bego gitu. Kenapa saya gambar ini nggak tahu, anak TK-nya tahu. Kalau dia jawab, itulah lu gitu ya. Luar biasa. Jadi mereka bermain narasi, bermain diksi. Bung Firdaus juga bermain yang sama. Maka saya bilang tadi, kita gak usah bicara akademisi, udah bicara bahasa binatang aja sekarang gitu. Wah, kalau semua termol yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan yang ada di luar negeri, ya kan, menggunakan kontra narasi seperti ini tentang termol, justru malah ya kecintaan orang kepada Pak Jokowi makin dahsyat, makin meroket gitu loh. Iya, karena mereka kan kemarin masih sanksi kan. Apa orang Jokowi masih solid apa enggak sih kan gitu kan, nggak ada lagi yang bisa dikerjakan gitu loh. Akhirnya saya muncul termul bikin deh. Karena masuknya juga gampang kan, bikin kaos sudah. Tinggal bikin berapa 5 orang 10 orang. Saya di Australia mendukung termul. Saya di Kalimantan mendukung termul. Jadi cukup itu aja. Jadi makin banyak di media sosial termul, makin pusing mereka gitu. Nah, sempat ya awal-awalnya kan sempat termul itu kan menjadi agak sedikit nggak nyaman gitu ya, karena ada kata ternak ya. Iya. Nah, kalau menurut Bung Firdaus istilah ternak itu bukan berarti itu adalah binatang. Bukan gitu binatang kan terkenal enak. Terkenal asik, terkenal enak, ya kan. Mulya Sedoyo Noho akan gitu. Jadi ternak Mulyono gitu. Jadi banyak ada singkatannya lagi. Jadi kita mereka kan main narasinya, main diksi kan gitu. Jadi kita juga sama. Ya, ini luar biasa nih penonton Ruang Konsensus. Jadi ternyata kita melawan narasi-narasi negatif yang dilakukan oleh hewan-hewan oleh teman-teman itu ya kan. Pakai bahasa hewan. Ternyata kita juga harus melakukannya dengan cara yang sama. Seperti yang dilakukan oleh Bung Firdaus ini. Ternak Mulyono itu ternyata terkenal enak. Bukan ternak dalam arti binatang piaraan gitu. Ini membuat orang yang selama ini nggak nyaman, oh iya juga kita kalau gitu declare, semua orang akan declare di akun-akun sosial medianya, saya ternak Mulyono. Ternak Mulyono apa kamu? Ya jelas kan singkatannya bukan ternak, tapi terkenal enak. Mulyo Sedoyo Noho. Karena orang yang berjuang di sini mulia menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, gitu.
Kita lawan Bung kebatilan. Firdaus kayaknya sangat happy dengan mengidentifikasikan diri sebagai ketum Ormas Termol ini. Happy karena Happy sekali. saya mau menghapus dosa saya. Karena saya hampir bertahun-tahun benci Jokowi. Bayangkan 2019 sampai 2020 ini masih benci Jokowi saya. 2023 masih benci Jokowi. 2022. Bayangkan dari 2014 sampai 2020 dia kan lama ngebenci orang tanpa sebab. Mungkin nggak ya kalau Bung kan bencinya ke Pak Jokowi itu kan sebelumnya kan luar biasa. Iya. Mungkin nggak ya pengalaman yang sama ya akan dialami oleh Suryo, Rafli Harun gitu. Saya rasa Menjadi termul-termul juga. gini. Ini pertanyaan yang bagus. Saya rasa mereka juga orang punya hati ya. Kalau seandainya Pak Jokowi udah ketemu dengan mereka, mereka udah ketemu dan melihat Pak Jokowi, kalau mereka nggak mengeluarkan egosentris ya, saya rasa mereka jadi termul. Akan jadi termul Iya, juga karena pada waktunya ya. Iya, karena orang-orang yang sekasar apapun kalau ketemu Jokowi itu pasti lunak. Karena Jokowi itu halus banget Iya. orangnya gitu loh. Terlepas dari isu-isu katanya Jokowi menghancurkan negara dan lain itu saya udah Itu hoak lah. saya udah melakukan pengamatan secara empirik. Jadi udah nggak benar lah itu. Jadi masih ada harapan sebenarnya bahwa Ada harapan. semua orang-orang yang membenci itu akan termul pada waktunya. Iya, saya akan memurtadkan mereka untuk masuk tembul. Kecuali Rocky Gerung kali ya. Enggak, Rocky Gerung juga agak saya murtadkan. Bisa itu ya? Bisa, masih bisa itu. Nah, Bung Firdaus, salah satu yang menjadi kekuatan termul ini sekarang adalah karena termul ini atau Pak Jokowi ini kan memang nama kecilnya kan dari dulu kan Mang Mulyono. Iya, benar, iya. Dan beliau pun dipanggil Mulyono pun juga nggak ada masalah kan. Iya. Nah, sebagai personifikasi dari Pak Jokowi ini di pemerintah kan sekarang ada Mas Gibran. Iya. Nah, bagaimana pandangan termul tentang figur pemimpin muda seperti Gibran ini? Ya, kami kalau seandainya ini berkembang besar ke depan dan Pak Prabowo masih bergandengan dengan Mas Gibran, Termul akan masuk ke kontestasi politik praktis. Akan saya bawa Termul ini untuk mendukung Mas Gibran. Gitu. Kalau banyak orang meragukan Mas Gibran sebagai pemimpin muda yang tidak punya pengalaman, yang tidak punya kemampuan, ya kan? Gimana pandangan Bung Firdaus sendiri? Mas, orang bodoh kalau punya fasilitas dan semuanya pintar sendiri karena akan dikelilingi oleh orang pintar yang udah dibayar untuk ngajari dia. Jadi pintar. Gibran dulu nggak bisa bahasa Inggris, karena dikelilingi tinggal panggil mana. Saya punya fasilitas. Guru bahasa Inggris mana yang cepat? Bisa. Ini saya mau pelajari ini bisa. Coba saya dialektika saya kurang bagus. Coba ajari. Ada guru bahasa. Semuanya jadi bisa. Semua bisa. Tapi kalau orang pintar, dia nggak punya fasilitas, jadi bodoh mas. Lah itu kayak keledai tadi mengaku pintar tapi nggak punya fasilitas, akhirnya nggak ada bahan untuk mengupgrade SDM-nya gitu loh. Bahkan begini ada tuduhan ya, bahkan mungkin ini semacam udah hipotesa. Kita bisa bayangkan jika dalam waktu tertentu ke depan ini Pak Prabowo mengalami suatu kejadian yang tidak bisa menjalankan tugasnya, yang otomatis kan menurut konstitusi kan yang naik adalah Gibran sebagai presiden ya kan. Pasti Indonesia ini kan hancur dipimpin oleh anak muda yang tidak punya pengalaman. Ya pasti Indonesia ini kan berdarah-darah karena banyak orang yang tidak suka. Nah itu gimana menurut Lo itu pikiran seperti itu? Pemikiran picik tuh. Picik ya? Picik kan ada menterinya. Ya kan misalnya Gibran jadi presiden. Kan menteri-menterinya cari orang cerdas. Contoh seperti saya mungkin. Kau jadi jaksa agung kan gitu. Kau kan sadar gitu. Pak Firdaus isi jaksa agung ya. Oke siap. Nanti ada lagi profesor mana yang bisa. Sehingga dia jadi cerdas gitu loh. Jadi artinya orang bodoh kalau punya fasilitas jadi cerdas. Tapi kalau orang pintar nggak punya kesempatan, nggak punya fasilitas, dia akan jadi bodoh. Jadi menurut Bung Firdaus sebenarnya potensi Gibran ini baik masih satu paket lagi dengan Pak Prabowo pada saat Pilpres 2029 nanti, atau misalnya di tengah jalan ada sesuatu dengan Pak Presiden kita berdoa jangan sampai seperti itu ya. Sebenarnya Mas Gibran ini menurut Bung Firdaus punya kemampuan. Saya pendukung Pak Prabowo mas. Pak Prabowo harus 2 periode, kecuali beliau nyerah. Gitu, paham nggak? Jadi ketika Pak Prabowo bergandengan dengan Mas Gibran, saya pendukung Pak Prabowo.
Pak Prabowo harus 2 periode. Karena Pak Prabowo yang bisa eksekusi semuanya. Kalau kapasitas Mas Gibran belum mampu untuk menjalankan semua. Nah, kan ini yang dikhawatirkan oleh Forum Purnawiran TNI itu, makanya mereka minta masukan Gibran. Loh, khawatir terjadi apa-apa, berhalangan tetap, kan otomatis kan Wapres yang menggantikan. Itu gimana? Kalau Pak Prabowo itu berhalangan tetapnya karena keinginan beliau, saya rasa nggak mungkin karena beliau negarawan. Nggak mungkin lah terjadi karena Pak Prabowo kan negarawan. Pasti beliau akan mempertahankan itu bukan karena ragu jabatan. Beliau udah kaya dari kecil, dari orang udah kaya. Gak nyari apa lagi dia. Jadi artinya di sini beliau terlalu naif kalau kita berbicara bahwa Pak Prabowo tidak akan mampu. Enggak, beliau masih mampu, beliau masih segar. Saya sebagai pendukung Pak Prabowo yakin Pak Prabowo masih kuat, kecuali beliau nyerah. Ya, kalau beliau nyerah, Mas Gibran harus cari wakil yang memang benar-benar bisa. Dan kekhawatiran banyak orang, khususnya orang-orang dari kubunya Anies ya, bahwa Gibran tidak akan mampu melanjutkan tugas sebagai presiden, itu pemikiran yang picik. Oh picik, kan bisa nyari wakil yang sekelas Pak Prabowo, beliau walaupun presiden. Justru ini hal yang menarik bagi Republik Indonesia ya, Iya. ketika kita sih tidak berharap apa, kita sih berharapnya sebenarnya normal aja gitu. Tetapi sebagai sebuah contingency plan, kan orang selalu bilang begitu kan, contingency plan. Manakala memang Presiden Republik Indonesia itu adalah Gibran Rakabuming Raka, ya kan? Benar nggak sih akan ada kerusuhan di mana-mana karena nggak terima? Nggak jauh. Kalau riak-riak iya pasti. Tapi kalau untuk kerusuhan melebar enggak. Udah rakyat udah cerdas kok sekarang. Apalagi kalau semuanya sudah menjadi termul pada waktu. Iya. Nanti tamunya yang akan jaga di kampung-kampung gitu. Bantu polisi dan TNI. Nah, menurut Bung Firdaus, kalau misalnya pada saat Pilpres 2029 nanti, jika Pak Prabowo ya tidak berdampingan lagi dengan Mas Gibran, dan Mas Gibran ternyata ada mencalonkan juga untuk menjadi capres, itu sesuatu yang layak didukung nggak sih? Saya belum bisa berbicara itu, karena belum masuk ke ranah politik praktis. Saya masih dalam tahap pembackupan terhadap Pak Jokowi aja, Pak Gibran dan Pak Prabowo itu aja. Dan artinya Bung ini masih berpikir bahwa Prabowo Gibran itu sampai 2 periode. Sampai 2 periode. Sampai 2 periode. Itu pikiran baik saya. Tapi kalaupun Pak Prabowo berhenti dengan keinginannya atau karena keadaan terpaksa, ya Gibran harus cari wakil yang sekelas Pak Prabowo. Gitu. Berarti dari kalangan militer. Bisa dari kalangan militer. Dan Bung akan mendukung Gibran. Saya akan mendukung. Ya, bahkan saya melamar menjadi ketua Mahkamah Agung atau kepala kejaksaan. Karena saya mau merubah hukum di Indonesia. Iya, luar biasa. Hukum, iya. Jadi nggak ada sedikit pun keraguan Bung Firdaus, wah anak muda ini. Enggak. Aku nggak sih memimpin, nggak ada keyakinan seperti itu ya? Nggak ada keraguan. Karena kita belum pernah nyoba di Indonesia. Dan Gibran adalah aset sebenarnya aset, gitu. Kita belum pernah nyoba. Dan Gibran adalah wakil presiden termuda di Indonesia. Kenapa nggak kita dorong jadi presiden termuda di Indonesia gitu? Wakilnya sudah. Iya. Kenapa nggak kita dorong menjadi presiden termuda? Termuda di Indonesia. Ngapain kita takut kan gitu? Tuh masih ada menterinya, masih ada penasehatnya, ada tim pres dan lain gitu. Luar biasa. Jadi pusing gitu. Jadi benar ini membuat semangat termul di seluruh Indonesia akan meledak-ledak. Bung Firdaus. Betul. Karena dengan adanya ormas termul, ya kan, pendukung yang selama ini dianggap sebagai istilahnya silent majority, ya kan, akan muncul, akan menampilkan diri mereka sebagai kami adalah bagian dari ormas termul. Luar biasa. Tadinya kan kalimat termul itu kan membuat orang itu masa gue kesamaan sama binatang gitu. Tadinya gitu. Sebelum saya jabarkan seperti ini, nggak mau Padahal pendukung Jokowi semua gitu kan, pendukung Gibran, tapi udahlah nggak mau. Setelah saya deklarasi, Mas izin aku ikut gabung termul, saya Cirebon. Mas izin saya Malaysia. Udah banyak dari luar negeri. Udah banyak. Ya? Ada yang di Amerika juga, Mas izin aku gabung termul kan. Kaosnya beli di mana gitu. Cara yang bikin sendiri gitu. Alhamdulillah udah bukan kalimat yang menghina lagi kalau termul. Jadi dengan kehadiran ormas termul, kesolidan Prabowo Gibran justru semakin kuat. Makin solid. Dan sia-sialah orang-orang yang selama ini berusaha untuk mengadu domba
antara Prabowo dengan Jokowi ini, karena Iya. itu adalah perbuatan yang bahkan lalat pun mungkin nggak akan mendukung mereka. betul, kan? betul. Terakhir Bung, Sangat apa betul. saran-saran Bung Firdaus kepada seluruh termul di dunia, barangkali bukan lagi Iya. di seluruh Indonesia? Ya, buktikan jiwa kalian merah putih. Jangan malu pakai seragam termul ya, gambar simpanse, karena kita sedang melawan binatang keledai. Rombongan keledai dungu yang memang harus dilawan dengan cara dungu juga gitu. Ya, tapi kita nggak cara dungu, kita cerdas gitu. Gitu. Jadi kita ya mengikuti ritme mereka. Mengikuti ritme mereka gitu. Karena kalau mereka dungu, kita cerdas, nanti terlalu mulia mereka gitu. Jadi istilahnya lu dungu ya gue pura-pura gila aja gitu. Pura-pura dungu aja gitu. Dan artinya termul memang akan, semua orang akan termul pada waktunya. Iya. Karena Mulyono itu bahasa Jawanya itu mulyo. Mulia. Mulyono, kamu mulia. Itu bahasa Jawanya artinya. Jadi jangan malu kalau dibilang ternak Dari Mulyono. namanya aja sudah jelas artinya mulia ya kan, ke orang yang mulia. Iya. Jadi kalau ternak Mulyono terkenal enak, mulia lagi ya. Sedoyo. Iya, mulia sedoyonya. Baik Bung Firdaus Oiwobo, terima kasih iya, oke. atas penjelasannya. Dan penonton Ruang Konsensus, ketika anak sulung Mulyono ketemu dengan ketum Ormas Mulyono, sebenarnya kita bisa menarik sebuah pikiran yang positif. Ketika demo-demo kemarin itu berusaha untuk mendiskreditkan Pak Jokowi atau geng Solo sebagai pelaku atau dalang, ternyata justru sebaliknya. Situasi justru semakin mempererat hubungan antara Prabowo Gibran. Karena termul-termul ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Kemarin. Itu memang ada rekayasa, ada yang menunggangi demo-demo itu menjadi aksi massa, aksi anarkis. Iya. Nah, ke depan tentu kita berharap ormas termul di mana-mana akan menjaga republik ini. Amin. Dan Prabowo Gibran 2 periode bisa saja akan Insya Allah. berlanjut. Amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan tentu kita juga minta dukungan Anda. Termul bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup termul.